Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rusna, NIM D02240005. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan judul mengenai analisis jaringan sosial pada pertemanan mahasiswa di kelas. Tentu saja yang pertama ada latar belakang. Perkembangan interaksi sosial di lingkungan perkuliahan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses pembelajaran mahasiswa. Selain melakukan kegiatan akademik, mahasiswa juga membangun hubungan sosial dengan teman sekelas melalui komunikasi, diskusi, kerja kelompok, dan pertukaran informasi dalam proses pembelajaran berlangsung. Hubungan sosial tersebut membentuk jaringan pertemanan yang dapat mempengaruhi kerjasama, penyebaran informasi, serta keaktifan mahasiswa dalam kelas. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui pola hubungan sosial antar mahasiswa dalam lingkungan perkuliahan. Nah, dalam penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana struktur jaringan sosial pertemanan dalam sosial pertemanan mahasiswa dalam kelas. Yang kedua, siapa saja mahasiswa yang memiliki peran penting dalam jaringan tersebut. Yang ketiga, bagaimana pola hubungan antar mahasiswa dalam kelas, apakah merata atau membentuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, tujuan penelitiannya yang pertama itu adalah mengetahui struktur jaringan sosial pertemanan mahasiswa dalam kelas, mengidentifikasi mahasiswa yang memiliki peran penting sebagai pusat komunikasi maupun penghubung antar kelompok dalam jaringan. Yang ketiga, menganalisis pola hubungan antar mahasiswa dalam kelas. Selanjutnya ada analisis jaringan sosial atau SNA, merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari, mengungkap, dan memvisualisasi hubungan antar individu dalam satu kelompok atau komunitas. Dalam metode ini, setiap individu disebut sebagai node atau simpul, sedangkan hubungan antar individu disebut sebagai edge atau relasi. Selanjutnya itu ada konsep centrality. Jadi, saya menggunakan tiga centrality. Yang pertama itu Degrad centrality, kedua Colonna centrality, yang ketiga itu ada between centrality. Selanjutnya ada pola jaringan atau klaster komunitas. Dalam jaringan sosial seringkali terbentuk kelompok-kelompok kecil yang disebut sebagai klaster atau komunitas. Klaster terbentuk ketika sekelompok node memiliki density hubungannya lebih tinggi di antara mereka dibanding dengan node-node di luar kelompok tersebut. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan observasi langsung. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pola hubungan sosial antar mahasiswa sebagaimana adanya, tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap subjek penelitian. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa kelas informatika A24. Terus ada teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap interaksi mahasiswa selama kegiatan pembelajaran di kelas informatika A24 berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengamati hubungan sosial dan pola komunikasi antar mahasiswa. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu mengamati interaksi dan hubungan pertemanan antara mahasiswa di dalam kelas. Yang kedua, mengetahui mahasiswa memiliki banyak atau sedikit hubungan sosial dalam jaringan. Yang ketiga, menganalisis pola hubungan sosial untuk melihat apakah terbentuk kelompok-kelompok tertentu dalam kelas. Yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis jaringan sosial yang telah dilakukan. Nah, ini selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi, untuk visualisasi jaringan sosialnya saya menggunakan dua. Yang pertama itu ada dari Python Network, yang kedua itu ada dari Geki. Nah, di sini ada tiga klaster. Yang klaster pertama yang berwarna merah, klaster kedua berwarna hijau, dan klaster tiga berwarna biru. Nah, gambar di atas menunjukkan visualisasi jaringan sosial mahasiswa kelas informatika A24 yang terbentuk dari hubungan pertemanan antar mahasiswa. Setiap node merepresentasikan mahasiswa, sedangkan garis edge menunjukkan adanya hubungan antar interaksi antar mahasiswa. Berdasarkan visualisasi tersebut, terlihat bahwa jaringan terbagi menjadi tiga klaster utama yang menunjukkan adanya pengelompokan sosial dalam kelas. Selain itu, terdapat satu node yang memiliki posisi lebih sentral dan terhubung dengan beberapa kelompok lain, menunjukkan peran sebagai pusat komunikasi dalam jaringan sosial dalam kelas.
Nah, selanjutnya itu ada deskripsi jaringan sosial. Jaringan sosial pertemanan kelas informatika A24 terdiri dari 20 not mahasiswa dan sejumlah edge yang diperoleh dari hasil pengamatan. Setiap edge merepresentasikan adanya interaksi aktif antar dua mahasiswa yang dapat berupa diskusi, kerja kelompok, maupun pertukaran informasi akademik. Berdasarkan hasil visualisasi jaringan, terlihat bahwa jaringan tidak membentuk satu komponen yang terhubung secara keseluruhan, melainkan terbagi menjadi beberapa kelompok atau klaster yang terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial antar mahasiswa memiliki dominan terjadi dalam kelompok kecil dibanding dengan antar kelompok. Hasil analisis centrality menunjukkan adanya perbedaan cukup signifikan antar mahasiswa dalam hal posisi peran mereka di dalam jaringan. Mahasiswa dengan nilai degrasi centrality tertinggi merupakan individu yang paling banyak memiliki hubungan langsung dengan teman-teman di kelasnya, sehingga beberapa sebagai pusat komunikasi. Hasil analisis between centrality mengidentifikasi beberapa mahasiswa yang berperan sebagai jembatan penghubung antar kelompok. Artinya, tanpa kehadiran mereka, aliran informasi antar subkelompok dalam kelas akan terhambat secara signifikan. Identifikasi klaster berdasarkan hasil visualisasi tadi, jaringan sosial mahasiswa kelas informatika A24 terlihat bahwa jaringan terbagi menjadi 3 klaster utama yang terbentuk berdasarkan pola interaksi antar mahasiswa. Klaster yang pertama, yang merah tadi itu menunjukkan pola yang memiliki intensitas interaksi tinggi dengan peran salah satu anggota sebagai pusat komunikasi dalam kelompok. Klaster kedua yang berwarna hijau tadi adalah kelompok mahasiswa yang lebih banyak berinteraksi dalam konteks kerja kelompok akademik. Dan selanjutnya itu klaster ketiga menunjukkan kelompok dengan pola interaksi yang lebih terbatas dan cenderung hanya berinteraksi dalam lingkungan pertemanan kecil. Nah, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis jaringan sosial yang dilakukan terhadap pertemanan mahasiswa dalam kelas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu, jaringan sosial pertemanan mahasiswa memiliki koneksi yang jauh lebih banyak dibanding dengan mahasiswa lainnya, mencerminkan adanya hierarki dan dalam struktur sosial kelas. Yang kelima itu terdapat mahasiswa yang terbentuk berperan sebagai pusat komunikasi berdasarkan nilai degrasi centrality yang tertinggi, serta mahasiswa yang berperan sebagai penghubung antar kelompok berdasarkan nilai between centrality yang signifikan. Dalam kelas terbentuk, 3 klaster utama yang menunjukkan adanya subkomunitas dengan pola interaksi yang berbeda, mencerminkan kecenderungan alami mahasiswa untuk membentuk kelompok-kelompok berdasarkan kedekatan dan kesamaan minat.